Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan waktu kepada wakil dari Provinsi Bengkulu. Saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Tafib Relvansyah, biasa dipanggil Revan sehari-hari. Kalau di WA Tafib Relvansyah. Jadi di sini saya akan sedikit, sebelumnya saya mengucapkan untuk Pak Ketua, pengurus dan jajarannya serta peserta anggota dari seluruh Indonesia, Lemtari seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini. Jadi saya akan memaparkan sedikit banyak gitu ya, karena udah bawa kepean tadi suruh bikin konsep. Jadi ada yang tentang adat dan budaya di Provinsi Bengkulu yang saya peroleh dari masukan dari Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu, yaitu yang memiliki dari buku-buku dalam pedoman manual profesi sidang adat. Jadi di Bengkulu itu ada prosesi musyawarah manfaat Raja Penghulu. Jadi musyawarah mufakat Raja Penghulu itu berfilosofi kepada azas adat istiadat adalah bersendikan syara, sarangan bersendikan kitabullah. Dan dalam pelaksanaannya ada dasarnya berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Itu mayoritas ya, di Provinsi Bengkulu berpatokan pada itu. Mungkin perlu pengembangannya lagi dengan bagaimana kalau ada agama yang lain di Provinsi Bengkulu. Mungkin sebagai masukan aja nanti buat Badan Musyawarah Adatnya. Tetap ada mengacu pada pasal 18D dan Perda nomor 7 tahun 193 perlakuan adat di Kota Bengkulu nomor 29 tahun 2003. Ini yang saya dapat catatannya. Mungkin kalau salah nanti kita konfirmasi lagi di Bengkulu. Jadi kalau di Bengkulu itu adat itu adalah dapek salah. Dapek salah itu kemungkinan orang bersalah. Ya seperti cempalo mulut, misalnya berkata kepada orang lain itu tidak suka sama kita. Jadi cempalo, namanya cempalo mulut. Membuat malu orang lain. Itu salah satu ini kita kan biasa kita bertutur kata yang salah. Itu kadang-kadang ada sidangnya juga itu harusnya kalau merasa tidak puas. Daripada dituntut-tuntut ke formal, sidang-sidang formal. Terus ada cempalo tangan. Cempalo tangan itu kalau orang Padang apa maliang ya, maliang. Nah, tangan panjang itu mengambil barang orang. Itu merusak ya, merusak apa saja, barang orang atau segala macam. Cempalo mato, mungkin mata. Cempalo mato itu ya kenakalan mata lah. Ada di sini bertandang atau bertamu di rumah orang. Ada zina. Ada yang ngatur juga malah kepemilikan tanah dan lain-lain. Tata cara itu ada di buku. Jadi sebenarnya sanksi adat yang diberlakukan di Bengkulu itu dari Raja Mufakat Raja Penghulu tadi itu memang ada aturannya, yaitu biasanya mereka itu ada melibatkan aparat pemerintah, terus pihak yang bersengketa, dua pihak yang bersengketa, terus satu lagi raja, saksi. Ada saksi-saksi, ada mengundang juga pihak dari luar provinsi gitu dalam persidangan tersebut.
Jadi ada saksi-saksi, ada raja penghulu, dan ada keamanan. Keamanannya biasa melibatkan polisi juga untuk jadi saksi juga untuk itulah biasanya bagannya itu raja penghulu yang terlibat sengketa berdua ini yang akan disidang oleh sidang adat di Bengkulu tersebut. Terus ada saksi-saksi, ada keamanan, ada kita mengundang pihak luar juga dari provinsi lain untuk menyaksikan. Itu mungkin tata cara seremoni. Nah, itu perlu diklarifikasi lagi perlakuannya saat ini apakah sudah efektif diperlakukan. Ini yang kita belum terkonfirmasi karena tidak pernah ada iklannya ya kan kalau seperti itu. Jadi penyelesaian itu sebenarnya sanksi adatnya yang dilaksanakan adalah satu biasanya permintaan maaf. Ya kan, permintaan maaf. Sudah maaf, selesai ya kan. Jadi antara udah di sidang itu mereka berminta maaf. Terus ada lagi setawar sedingin. Setawar sedingin itu ya kalau kita cara adat lah. Biasanya ada juga cerano siri atau tempat siri. Di situ kita berhadapan dengan tempat siri di sidang itu ada sirinya. Si siri itu lambang di Bengkulu, ada lambang perdamaian. Bisa juga untuk membawa tari-tari persembahan dengan cerano siri namanya. Kalau nenek-nenek itu ada simbolisme macam-macam, ada siri, jumlah siri, terus ada gambir, ada kapur, ya kan, yang nenek-nenek itu sering makan itu. Nah, ada berapa macam siri, ya pinang, ada pinang. Itu ada artinya. Saya sempat ditanya waktu itu, apa artinya orang Bengkulu sendiri nggak ada yang tahu. Apa artinya cerano siri itu sebagai lambang dari persaudaraan. Kalau saya bilang saya mengambil penerimaan bebas yang saya ini sendiri yang saya cerna sendiri adalah lambang dari persaudaraan, persatuan, perdamaian, kesatuan dan kearifan adat. Serta ya itu saya mengklaim saya yang membuatnya itu. Ya, bukannya sok-sokan, tapi saya coba menalarkan aja dari cerano itu, karena ada yang bertanya, orang Bengkulu nggak bisa jawab, ya saya jawab aja seperti itu. Kalau ini menjadi dasar hukumnya nanti ya alhamdulillah nama saya terukir di di lambang itu. Jadi cerano siri itu lambang dari persaudaraan, persatuan, perdamaian, kesatuan dan kearifan adat dari budaya Melayu. Budaya Melayu ya, saya tambahkan di sini budaya Melayu. Keseluruhan. Waktu tinggal 5 menit Bapak. Ya, jadi itu jadi isi 7 siri itu mungkin adalah pinang, gambir, kapur tadi sudah saya jelaskan. Nah, menyangkut di Bengkulu ada tari-tarian adat, itu juga perlu diperhatikan lagi tari persembahannya. Terus kain besure. Nah, yang saya pakai ini ada kain besure. Kain besure ini bukan tulisan Arab, jadi tulisan tanpa bentuk. Dan kami sudah sangat bangga di Bengkulu menggunakan kain ini. Mudah-mudahan nanti daerah lain juga bisa membelinya. Bangga juga memakai kain besure ini. Ini bukan tulisan Arab, jadi tidak ada dulu sempat jadi kontroversi dengan pihak-pihak yang lain tentang itu tulisan Arab segala macam. Ini tanpa makna, cuma mereka menunjukkan bunga rafflesianya. Ada di situ dengan bunga rafflesia. Itulah bacaan. Untuk pakaian adat juga begitu. Kami sedang meninjau pakaian pengantin. Sudah banyak yang menyimpang di Bengkulu sendiri tentang tata cara perkawinan, baju adatnya segala macam. Karena di Bengkulu itu ada 10 kabupaten dan 1 kota. Ada 9 kabupaten dan 1 kota. Jadi itu berbeda-beda semua adat istiadatnya. Nah, terus saya masuk ke masalah tabut. Mungkin mau dengar cerita tabut sedikit Pak. Di sini budaya tabut ini sudah sangat populer dan akan udah sangat masuk ke agenda KENS. Namanya itu agenda KENS itu Karisma Event Nusantara 2023 dan akan dilaksanakan sekitar bulan Juni 1 Muharram sampai 10 Muharram. Jadi 10 hari. Di situ ada keramaian yang sangat ramai nanti di Bengkulu dengan acara tabut itu. Tabut itu adalah peringatan meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW, ya Husain. Jadi kita akan tampil mungkin sampai 17 tabut sakral yang akan turun ke jalan dengan bangunan-bangunannya itu.
yang dengan seninya. Itu jadi cerita tabut di Bengkulu itu akan mengundang, kami juga akan mengundang, minta juga dari pihak Lemtari kalau bisa hadir, anggota-anggotanya bisa hadir ke Bengkulu nanti di 1 Muharram dapat melihat. Terus juga kami sedang berkoordinasi dengan pihak raja-raja dari Kedaton Jayakarta, dengan Ibu Bunda Eli, dengan Pak Masud ya. Mungkin bisa berkolaborasi dengan mereka untuk bisa hadir dan mengundang kalau bisa raja-raja dunia juga atau dari negara lain rajanya juga. Itu kolaborasi, memang dana kami nggak cukup sebenarnya kalau mengundang itu semua. Mungkin kita kolaborasi itu masalah dana bisa dapat datang sendirilah, hotelnya gimana gitu. Itu nanti dipikirkan aja, kami nanti bikin surat resmi atau undangan lah untuk hadir. Waktu 2 menit lagi Ya. Pak. Jadi untuk masalah tabut itu pelaksanaannya 10 hari. Nah, itu akan melibatkan UMKM. Efeknya itu pelaku hotel, jadi banyak melibatkan provinsi tetangga, negara, kita undang juga negara-negara lain nanti yang berhubungan dengan negara Islam lah untuk tabut itu. Jadi untuk waktu memang sebenarnya banyak paparan yang akan saya sampaikan rinciannya, tapi saya hanya menggali itu aja Pak. Untuk sejarah dari tabut sendiri nanti saya udah buat kayak lembaran. Saya pernah masuk di Karisma Nusantara di TV, saya membawakan untuk diwawancara menjelaskan tentang dol, alat musik yang cukup hanya satu-satunya di dunia itu ada di Bengkulu, dol itu. Nah, kami kolaborasi dengan Rampak. Beri tepuk tangan. Ya. Dengan Rampak, itu Rampak atasnya, dol bawahnya. Jadi kami waktu itu bergabung dengan Banten, ketemulah 2 ini, satu dari bawah bongkolnya, Banten itu dari atas. Jadi secara tidak langsung 1 menit lagi Pak. Oke, untuk pemaparan saya itu aja masukan dari paparan tentang budaya. Sebenarnya masih banyak budaya yang harus kita bicarakan di sini, mungkin di lain waktu kita bisa narasikan informasi yang lain. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Bengkulu.